Sel berada pada kondisi sitolisis. Nah, setelah diberikan radiasi di sini, maka ada sel yang mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 3 hal, yaitu efek radiasi pada sel, pada tubuh, dan juga pada kelamin. Kita akan bahas satu persatu. Nah, dimulai dulu dari sel. Sekarang, apa sih efek radiasi pada sel? Kita lihat ya. Inti sel dalam gambar ini ya. Inti sel itu bagian kecil di dalam sel. Nah, di dalam sel ini masih ada bagian yang lebih kecil lagi dari bagian inti sel, yaitu anak inti sel yang mengandung DNA. Nah, ini yang lebih kecil ini yang mengandung anak inti sel. Nah, kalian bisa bayangkan ya. Jadi kalau asal itu adalah ruang kelas, ini ruang kelas ya, maka inti sel itu adalah orang yang ada di kelas. Itu inti sel. Nah, anak inti sel itu kayak kepala dari orangnya. Nah, jadi kalian bisa bayangkan seberapa kecil inti sel itu dan seberapa kecil anak inti sel yang ada DNA-nya. Nah, jadi peluang radiasi itu mengenai sel itu sangat kecil sekali, mengenai inti sel itu sangat kecil sekali. Mungkin ya bisa cuman berada di bagian membran sel. Dia cuman mengenai membran sel atau mengenai badan Golgi atau sebagainya. Jarang sekali atau peluangnya sangat kecil sekali dia mengenai inti sel. Tapi ada peluang. Nah, kalau dosisnya terlalu besar atau intensitas radiasinya terlalu besar, maka peluang terkena di inti sel itu semakin besar. Nah, makanya nanti akan saya jelaskan tentang efek radiasi. Jadi ada efek radiasi pada tubuh itu seperti apa. Nanti akan saya jelaskan. Nah, jadi peluangnya mengenai inti sel itu sangat kecil sekali. Nah, sekarang apa sih efek radiasi pada sel? Yang pertama, pada saat diberikan dosis radiasi ratusan gray, ini udah ratusan ya, kegiatannya ada di dalam sel itu terhenti karena terjadi kerusakan pada bagian sel, terjadi penumpukan radikal bebas pada sel. Sel berada pada kondisi sitolisis. Sitolisis itu artinya dia sekarat, tapi tidak mati, hampir mati. Dia pada kondisi sekarat. Dia kondisinya kayak telur di ujung tanduk, antara mau mati atau mau masih melanjutkan kehidupan. Itu kondisi sel jika terkena radiasi ratusan gray. Ratusan gray itu sangat besar sekali ya. Sangat besar sekali. Jadi kalau dia terkena radiasi yang sangat besar, itu dia berada di kondisi sitolisis, sekarat. Nah, jika dosis radiasi yang diberikan hanya beberapa gray saja, cuman kecil ya, ini hanya beberapa gray saja. Nah, sel itu akan mengalami penurunan atau kehilangan kemampuan proliferasi atau siklus sel. Jadi sel itu akan mengalami penurunan kemampuan reproduksi dalam pembelahan sel itu akan mengalami penurunan. Nah, siklus sel akan berkurang, kehilangan kemampuan proliferasi. Itu diakibatkan dosis yang medium lah. Jika terjadi kerusakan yang terjadi pada DNA dan kromosom, itu sangat bergantung pada proses perbaikan yang berlangsung. Ini sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Ini proses perbaikan ini tergantung kerusakannya. Kalau dia berhasil dengan baik atau tepat perbaikan selnya dan juga tingkat kerusakannya di alami sel tidak parah, jadi cuman luka sedikit di daerah DNA, maka sel bisa kembali dalam keadaan semula, normal kembali. Nah, ini kalau dia berhasil diperbaiki.
karena kerusakannya tidak parah. Tapi kalau misalkan parah atau proses perbaikannya berlangsung tapi tidak tepat, yang rusak misalkan kayak motor tuh yang rusak bannya, ternyata yang diperbaiki itu as rodanya, kan tidak tepat, maka yang terjadi sel tetap dapat hidup, akan tetapi mengalami perubahan itu atau disebut dengan terjadi mutasi sel karena proses perbaikan DNA atau kromosom tidak tepat, salah sasaran. Bila tingkat kerusakan yang dialami sel itu sangat parah, ini ya sangat parah, atau bila proses perbaikan tidak berlangsung dengan baik, maka sel akan mati. Nah, ini kalau di dalam proses radioterapi ini sangat diharapkan. Nah, ini kematian sel. Jadi sel itu tidak, sel kanker itu tidak semakin membesar, dia bisa semakin mengecil. Nah, tingkat kerusakan yang dialami sel akibat radiasi sangat bervariasi, tergantung kepada tingkat sensitivitas terhadap radiasi. Jadi beda jaringan, beda organ, itu dia beda sensitivitasnya. Nah, yang paling mudah rusak, yang paling mudah mati dari seluruh sel yang ada di dalam, dari seluruh jenis sel yang ada di dalam tubuh manusia, itu adalah sel kulit. Jadi kulit itu mudah iritasi, mudah mengelupas, mudah mati. Ini nggak kena radiasi pun kulit itu mudah mati ya. Nah, sedangkan yang paling tahan, paling kuat dari efek radiasi itu adalah sel otak atau sel saraf. Ini mudah dipahami. Itu alhamdulillahnya seperti itu ya. Kalau kita bayangkan ternyata sel otak itu mudah mati karena radiasi. Wow, banyak radiografer itu pikun yang lupa karena banyak sel otak yang mati sehingga terjadi kepikunan, bahkan kecerdasannya menurun. Tapi alhamdulillahnya ya, kita memiliki tubuh yang punya sifat sel otak itu yang Allah berikan, dia paling tahan atau paling kuat terhadap kerusakan paparan dari radiasi. Alhamdulillahnya. Nah, kita bisa lihat ya, ini A ini adalah normal. Ini yang B ini dia dikenai radiasi. Kalau normal, dia akan membelah dari 1 menjadi 2. Nah, dari 2 menjadi 4. Dari 4 menjadi 8. Dari 8 menjadi 16 dan seterusnya. Ini sel normal. Jadi dia membelah secara normal. Nah, kalau dia diberi radiasi, ini dikasih radiasi 8 Gray, maka akan terjadi ketidaknormalan dalam siklus sel. Nah, beda ya ini. Ini cara membelahnya cepat. Nah, setelah diberikan radiasi di sini, maka ada sel yang mati. Dia mati. Atau dia masih bisa membelah. Tapi anaknya mati. Atau membelah, masih punya cucu, tapi cucunya mati. Ini mati. Atau terjadi mutasi. Terjadi perbedaan. Misalkan ini sel A, itu di sini, di cucu itu bisa jadi sel B atau C. Ini yang tidak diharapkan. Atau malah berubah menjadi sel kanker. Ini yang berbahaya. Nah, ini diberikan radiasi yang sangat besar hitungannya. 8 Gray. Ya medium lah. Nah, ini bisa menyebabkan sel itu mati atau dia bermutasi. Nah, proses ini terjadi penurunan aktivitas kan. Nah, ini yang disebut dengan penjelasan ini. Penurunan atau kehilangan kemampuan proliferasi. Nih. Siklus sel mengalami penurunan. Ini terlihat di sini. Sel mengalami penurunan. Kalau terlalu besar, kadang-kadang sel itu mati. Ini sel akan mati. Ya. Kalau dia tidak bisa memperbaiki, ini salah satunya ini mati. Sekian dulu dari saya. Jika ada kurang saya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum.
warahmatullahi